Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Indrawan dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rukun Islam dalam pembentukan karakteristik core ummah. Ya, ini adalah kelompok saya. Yang pertama adalah Dinda Alia, yang kedua saya sendiri, yang ketiga adalah Novita Dian. Yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama ada definisi rukun Islam, yang kedua ada definisi core ummah, yang ketiga ada prinsip-prinsip core ummah, yang keempat ada makna rukun Islam dalam pembentukan core ummah, yang kelima ada penerapan core ummah. Rukun Islam. Rukun Islam adalah suatu tiang atau bagian yang pokok dalam agama Islam. Sesuatu tidak akan menjadi atau berdiri tegak bila bagian-bagian yang pokok atau rukunnya tidak cukup. Maka dari itu, definisi rukun Islam adalah unsur dasar dan pokok bagi tegaknya Islam, yang tanpanya bukan saja orang Islam dinilai kurang, tetapi kemuslimannya hilang atau sering disebut kafir. Sebagai sebuah bangunan, antar rukun Islam saling terkait dari berpengaruhnya atas rukun-rukun lainnya. 5 pilar rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengetahui dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT. Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah SWT kepada seluruh manusia. Dia seorang hamba biasa yang tidak boleh disembah, sekaligus Rasul yang tidak boleh didustakan, akan tetapi harus ditaati dan diikuti. Siapa yang menaatinya masuk surga, dan siapa yang mendurhakainya masuk neraka. Kedua, mengerjakan sholat. Kata sholat berasal dari kata salah. Kata tersebut memiliki 2 makna denotatif, yaitu pertama berdoa atau doa dan meminta serta beristighfar. Kemudian yang kedua adalah membakar. Ibadah sholat 5 waktu sehari semalam yang Allah SWT syariatkan untuk menjadi sarana interaksi antara Allah SWT dengan seorang muslim, di mana ia bermunajat dan berdoa kepadanya. Sholat merupakan tiang agama dan sebagai rukun terpenting Islam setelah 2 kalimat syahadat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ada 2, yaitu zakat fitrah adalah menurut bahasa artinya membersihkan diri atau jiwa, sedangkan menurut istilah dengan mengeluarkan harta yang berupa makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter. Yang kedua, zakat mal. Menurut bahasa artinya membersihkan harta, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta dari simpanan, hasil usaha pertanian, peternakan, atau hasil usaha jasa profesi. Keempat, puasa. Puasa adalah berniat puasa sebelum waktu subuh atau fajar terang, kemudian menahan dari makan, minum, dan ijma atau mendatangi istri hingga terbenamnya matahari. Manfaat puasa. Yang pertama, merupakan ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan perintahnya. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya, makan, minumnya demi Allah SWT. Hal itu diantara sarana terbesar mencapai takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, adapun manfaat puasa dari sudut kesehatan, ekonomi, sosial, maka amat banyak tidak ada yang mengetahui selain mereka yang berpuasa atas dorongan akidah dan iman. Kelima, haji. Secara istilah syara atau hukum, haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Bagi orang yang mampu dalam Islam disebut istita'ah, yang berarti memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji. Diantaranya, yang pertama, mempunyai biaya yang cukup untuk haji, ada kendaraan yang layak baik melalui darat, laut, dan udara. Yang kedua, aman dalam perjalanan atau tidak dalam keadaan perang dan sehat badannya. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas, kelima hal tersebut adalah asas iman terbesar dan rukun yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 tiang.
tiang tengahnya adalah kalimat syahadat dan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas mengenai Khairul Ummah. Khairul Ummah merupakan konsep kehidupan umat yang unggul dan berperadaban maju. Umat Islam baru bisa menjadi umatan wasatan dan khairul ummatin jika setiap muslim bekerja keras untuk menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang sejati dan hakiki, yakni beriman dengan keyakinan yang teguh, berperangai terpuji, dan berbuat baik seperti yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Di dalam Khairul Ummah disebutkan bahwa predikat umat terbaik itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf yang memiliki arti selalu mengajak pada kebaikan. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar yang memiliki arti mencegah kemungkaran. Dan yang terakhir, tu'minuna billah yang artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai beberapa prinsip Khairul Ummah. Yang pertama, amar ma'ruf dan nahi munkar, yang memiliki arti sebagai pagar yang melindungi bangunan Islam. Demikian Syekh Said Hawa menggambarkan posisinya dalam bangunan keutuhan Islam. Jika umat Islam sudah beramar ma'ruf dan bernahi munkar dengan benar serta nilai-nilai Islam memancar dalam tingkah laku dan perbuatan mereka karena menjadikan Islam sebagai konsep hidup, maka insya Allah umat Islam akan menjadi khairul ummah. Yang kedua, ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam akan tampil sebagai umat terbaik jika keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya terjelma dalam bentuk ritual semata, tetapi juga menjadi konsep hidup, baik hubungan individual maupun sosial, mulai dari lingkup keluarga sampai masyarakat, baik lokal maupun regional ataupun internasional. Konsep yang diajarkan Islam dalam hidup bersama adalah berbuat baik terhadap orang lain, bukan menyakiti orang lain. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai makna rukun Islam dalam pembentukan Khairul Ummah. Pembentukan kepribadian melalui pendekatan Islam yang didasarkan pada 5 pilar rukun Islam. Secara psikologis, serupa dengan pendekatan behaviorisme yang lebih mengarah pada pembentukan kebiasaan dalam pengalaman-pengalaman. Oleh sebab itu, pendekatan Islam yang ditegakkan melalui 5 rukun Islam melibatkan pendekatan syariat dan hukum fikih. Penerapan Khairul Ummah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu at-ta'awun. At-ta'awun adalah sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pengertian at-ta'awun meliputi tolong-menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan, dan takwa. Oleh karena itu, sikap at-ta'awun adalah mendorong setiap manusia untuk berusaha bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan juga kepada kepentingan bersama. Yang kedua yaitu al-istiqomah. Al-istiqomah mengandung pengertian ajek-jejek, berkesinambungan dan berkelanjutan. Ajek-jejek artinya tidak bergeser dari jalur thoriqah sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, serta tuntutan yang diberikan oleh al-salaf, al-sholih, dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Yang ketiga yaitu al-adalah. Al-adalah mengandung pengertian objektif, proporsional, dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran objektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Distorsi penilaian sangat mungkin terjadi akibat pengaruh emosi, sentimen pribadi, ataupun kepentingan egoistik. Implikasi dari al-adalah yaitu kesetiaan kepada aturan main dan rasionalitas dalam pembentukan keputusan. Yang keempat yaitu al-amanah. Al-amanah mengandung pengertian dapat dipercaya yang harus diletakkan kepada semua orang yang melaksanakan semua tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtimaiyah. Dengan sifat ini, orang menghindar dari segala bentuk pembengkalaian dan manipulasi tugas ataupun jabatan.
Yang kelima, terakhir, yaitu al-sidqu. Al-sidqu mengandung pengertian kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Kejujuran atau kebenaran adalah satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran, apa yang dilahirkan sama dengan apa yang di dalam batinnya. Jujur dalam hal ini tidak pelin-pelan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberi informasi yang menyesatkan, serta tentu saja jujur pada diri sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye-bye. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.